Selamat malam saudara-saudara, selamat berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan meneruskan seri mengenai roh memberontak yang seringkali menyelusup dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dia sudah datang dan kita sudah memberontak kepada firman Allah tanpa kita sadar. Kita akan melihat beberapa ayat kembali dari sabda Tuhan. Kembali kita akan melihat ayat dasar, ayat awal yaitu Matius pasal 7 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti saya sudah katakan minggu lalu, orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Orang yang tahu mengusir setan dengan nama Yesus. Orang yang sudah mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Orang yang sudah bernubuat atau mengajar demi nama Tuhan. Tapi aneh, kenapa Tuhan mengusir orang-orang ini? Dikatakan aku tidak kenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata kejahatan di sana di dalam bahasa Greka dipakai kata anomia. A-N-O-M-I-A. Anomia yang berarti memberontak. Di dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke 28. Matius 23 ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kata kedurjanaan di sana juga dipakai kata anomia yang artinya pemberontakan. Injil Matius 24 ayatnya yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan di sana dipakai juga kata anomia yang artinya pemberontakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Jikalau kita ada roh pemberontakan itu, kasih kita kepada Tuhan akan dingin. Kasih kita terhadap istri atau suami akan dingin. Kasih terhadap anak dan orang tua akan dingin. Kasih terhadap sesama anak Tuhan akan dingin. Sebab ada roh kedurhakaan, roh pemberontakan. Masih membaca ayat anomia ini dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, saudara-saudara, kita membaca ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9, ini adalah kata-kata tentang Yesus. Engkau atau Yesus itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kefasikan di sana dipakai juga kata anomia atau memberontak ini. Ya. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ada orang Kristen, dia cinta kebenaran. Dia senang dengar firman Tuhan. Dia cinta kebenaran. Dia senang bernubuat. Dia suka mengusir setan. Dia mengajar demi nama Tuhan. Dia mengadakan mujizat. Dia senang kebenaran. Sayangnya, dia tidak benci kejahatan. Kejahatan tidak ditolak. Kejahatan tidak dibuang. Kejahatan tetap saja. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang mendua hati. Dia pegang Injil, dia pegang juga opo-opo. Dia pegang Yesus, dia pegang juga Hio. Dia pegang Tuhan Yesus, dia juga pegang segala jimat, segala kebiasaan. Dia melihat firman Allah, dia juga kuamia, melihat nasib sendiri dengan rajah tangan. Dia mendua hati, dia cinta kebenaran, tapi dia tidak benci kejahatan. Ada orang yang benci kejahatan. Dia tidak suka kedukun.
Dia mau hidup jujur. Ini benci kejahatan. Dia tidak senang ada penyelewengan. Sayangnya dia tidak cinta kebenaran. Dia tidak mau baca firman Allah. Dia tidak mau ke gereja. Sama lah. Pokoknya gua nggak ngobo orang. Pokoknya gua nggak nipu orang. Pokoknya sama nggak usah ke gereja. Daripada tuh yang ke gereja pada begitu perbuatannya. Saudara tahu itu roh apa? Roh memberontak. Kita dibenarkan bukan oleh urusan ukuran diri sendiri, tetapi oleh ukuran dari firman Allah. Ukuran firman Allah ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Jadi anomia atau roh memberontak ini, itu seringkali ada begitu halus tanpa kita sadar bahwa kita sudah memberontak kepada kehendak Tuhan. Malam hari ini saya akan buka beberapa hal, saudara-saudaraku, mengenai kita harus membenci pemberontakan, membenci kejahatan. Saya sudah kasih ilustrasi minggu lalu mengenai Isabella, anak yang manis, yang hilang manisnya ketika dia diperintah. Juga ada banyak anak Tuhan yang manis-manis, hilang manisnya ketika dia mendapat perintah dari firman Allah. Ya, ketika dia dapat firman Allah, reaksinya apa? Kalau saudara mau tes, saudara ini taat sama firman Tuhan atau tidak? Bagaimana reaksi saudara kepada firman Allah? Oh, terlalu banyak orang Kristen yang mempunyai reaksi seperti begini dan paling banyak, aduh firman Allah itu cocok, kena tepat di jidat teman oe. Dia kena tepat, kena aduh cocok buat mertua oe. Aduh bro, puji Tuhan bro awan datu ini cocok. Itu yang bro khotbah hari Selasa, kena benar sama mertua saya. Aduh itu mertua saya, cocok benar. Tadi pagi saya mendengar satu kesaksian, aduh Pak Ondatu itu khotbah hari Minggu luar biasa. Kita nggak tahu apa-apa itu dia khotbah itu pendeta kayak khotbah buat teman saya. Dia khotbah terus kayak dimakiin nih teman saya. Luar biasa. Tapi pada waktu firman Allah kena kepada kita, bagaimana reaksi kita? Kalau tukang pijit, tukang urut yang keseleo, dia mulai pijit, dia mulai urut, dia pegang di mana yang sakit, menjerit orang sakit. Waktu anak saya diperiksa sama dokter sebelum dioperasi usus buntu, dipijit-pijit perutnya, ini sakit, aduh sakit. Sebab penyakitnya di situ. Kalau saudara lempar batu kepada 10 ekor anjing, maka yang kena batu itu yang akan menjerit, kain, sebab kena batu. Demikian juga kadang-kadang firman Allah kena kepada satu orang, dan orang itu terus reaksinya protes, reaksinya marah, reaksinya memberontak. Enak aja perpuluhan, duit gua, urusan gua, dagang gua, dia mau apa? Duit gua, dia mau apa? Nggak boleh pasang porkas, nggak boleh judi. Memangnya apa dia? Hah? Itu pendeta ngapain sih? Memangnya? Urusan apa? Duit gua, masuk neraka gua sendiri. Kenapa mesti usil? Aduh, saudara-saudara. Inilah roh memberontak. Mari saya akan mengajak nubuatan tentang Yesus, tentang dirinya sendiri dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 53, kita melihat lebih dahulu roh pemberontakan manusia yang menyebabkan Yesus disalib. Kita baca dari ayat 1. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara, yang biasa menderita sakit. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Amin. Berarti seluruh manusia tanpa kecuali memiliki ini roh pemberontak. Roh melawan, roh berontak. Ya, dia tidak taat kepada perintah dan hukum-hukum Allah. Dia membuka, melepaskan ikatan-ikatan, peraturan-peraturan dari sabda Tuhan. Justru karena pemberontakan manusialah Yesus harus diturunkan
untuk menebus umat manusia. Dia disalib oleh karena roh pemberontakan itu. Tetapi yang menebus orang yang memberontak haruslah seorang yang tidak suka memberontak. Kalau Yesus suka memberontak, lalu dia menebus orang yang berontak, itu tidak bisa. Bagaimana orang yang kecemplung di sumur, dia akan tolong orang yang kecemplung di sumur. Dia kelelep dua-duanya. Kita harus tahu bahwa yang menolong kita, yang memiliki roh memberontak ini, adalah seseorang yang tidak memiliki roh berontak. Mari kita buka Yesaya 50. Di dalam Yesaya 50, Yesus dikatakan di dalam ayat keempat, dia taat sebagai satu hamba. Saya baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Inilah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Khusus dalam ayat kelima, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Apa yang dimaksud dengan memberontak? Ayat berikutnya berkata, aku tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudara ingat cerita siapa yang berpaling ke belakang? Istri Lut. Istri Lut. Dosanya tidak gede. Dosanya hanya berpaling ke belakang. Ini adalah pegunungan Zoar, di mana Lut dan keluarganya harus lari dari Sodom Gomora ke pegunungan. Dan di sebelah sini adalah Sodom Gomora. Allah berfirman melalui malaikatnya kepada Lut, keluarga Abraham. Keluarlah engkau dari Sodom Gomora, dan larikan dirimu ke gunung, yaitu ke Zoar. Jangan menengok ke belakang. Perintah Allah begitu drastis, begitu jelas. Jangan menengok ke belakang. Saudara-saudaraku, Lut dan istri dan kedua anaknya sudah di luar Sodom. Kalau saya gambarkan dalam pemandangan ini, dia ada di antara Sodom dan Zoar. Dia ada di tengah-tengah perjalanan. Ini menjadi lambang kita, gambaran kita. Kita sudah keluar dari Mesir, dari dunia, dari Sodom, dan kita sedang menuju ke surga. Dan apa yang terjadi? Lut, saudara, dia taat kepada firman Allah. Dia tidak menengok ke belakang, dia lari terus. Dia tidak mau lihat api yang membakar. Dia tidak mau tahu. Dia sudah diperintahkan. Dia lari-lari. Kedua anaknya taat, dia lari. Tapi istrinya, dia menengok ke belakang. Hanya menengok. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Kalau kita mulai berkata, aduh Tuhan, apa sih salahnya cuma nengok? Cuma nengok. Kita kalau nengok suka trek. Cuma nengok aja. Apa sih salahnya? Saudara-saudara, yang dipersoalkan oleh Tuhan bukan menengoknya, taatnya sama Tuhan. Sebetulnya Lut dan keluarganya harus mati di Sodom Gomora hanya oleh karena Abraham. Hanya oleh karena doa Abraham dia disuruh keluar, dan waktu dia keluar dia sudah di luar Sodom Gomora. Tapi sayang, Sodom Gomora tidak keluar dari hati istri Lut. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen keluar dari dunia, keluar dari dosa. Dosa tidak keluar dari hati. Kita di gereja dengan hati yang penuh dosa. Kita di kebaktian, hati kita masih menjadi kamar bagi dosa. Kita sudah keluar dari dunia. Kok udah bertobat? Iya, dia bertobat. Kata dia, ukuran dia bertobat itu. Tapi hatinya masih pegang dosa. Dia masih suka membenarkan diri. Dia ikut Tuhan, tapi dibilang kenapa sih dia masih salah, masih berdosa. Kita belak-belakan aja ya. You masih main cewek, you masih judi, you masih berzina. Aduh gimana ya, Tuhan juga tahu kelemahan kita kan. Inilah manusia. Saya selalu ingat dengan orang yang jual kipas itu. Asal mobil stop dia jual kipas. Kipas Pak, Tuhan kipas, Tuhan kipas. Orang Tionghoa yang pintar. Kipas. Ini kipasku tahan 5 tahun. Orang pengen tergerak, ambil beli kipas itu, tahan 5 tahun. Dia pakai, baru sehari udah robek. Dia kesel, bilang 5 tahun, 1 hari dipakai udah robek. Itu orang masih ada di situ jual kipas. Dia berhenti mobilnya. Engkau bilang ini kipas 5 tahun.
Saya baru pakai sehari udah robek. Oh Pak, itu Bapak salah pakainya. Bagaimana Bapak memakainya? Ya kalau kipas kan begini makanya kan. Apa? Mana sih kipas? Ini kan kipasnya begini makanya. Kan saya lagi pakai gini robek. Oh Bapak salah. Yang saya maksud itu kepala yang begini. Kalau kepala yang goyang 5 tahun ya nggak rusak-rusak sudah. Nah inilah manusia. Dia selalu memakai akal bulus. Sama kayak begitu, itu manusia itu. Dia nggak mau ngaku salah. Dia ada roh berontak. Ya, dia pakai kelemahannya itu untuk menutupi saudara-saudaraku kekurangan dia. Inilah manusia. Ya tentu saja saudaraku, kalau saudara mengipas saudara gini, bukan kipas yang rusak, kepala saudara yang koclak bentar. Jadi saudara-saudaraku, beginilah kehidupan manusia, selalu membenarkan diri. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. Saudara, roh memberontak begitu halus, yaitu hanya berpaling ke belakang. Kita suka menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dalam bahasa Inggris, no turning back, no turning back. Tidak mau mundur kembali, tidak mau mundur kembali. Salib di depan, dunia di belakang. Nah kalau saudara menuju salib ke depan, tapi dunia di belakang saudara lihatnya ke belakang terus, ntar kita benjut saudara, kita jatuh, kita nggak tahu jalan di depan. Itu sebabnya pandangan kita harus ke depan. Hanya dosa nengok ke belakang sudah dinilai di hadapan Tuhan, roh memberontak, jadi tiang garam. Suami istri selamat masing-masing. Ada yang suka pakai ayat firman Allah terbalik. Bukankah suami dan istri itu jadi satu? Jadi satu. Dia itu satu. Jadi kalau satu istri masuk surga, suaminya juga mesti masuk surga ke bawah. Sebab sudah satu di depan Tuhan. Keduanya itu menjadi satu. Kalau gitu, Lut juga pasti jadi tiang garam. Tetapi tidak. Urusan masing-masing. Masuk surga bukan urusan borongan. Masuk surga bukan urusan beli duren. Satu pikulan berapa? 14.000. Yang jelek, yang busuk, yang penyon, yang bundar. Dibeli, masuk. Enggak. Ke surga tidak borongan. Ke surga bukan ikut seperti bis grogol, 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 garogol, garogol, garogol. Yang berdiri semua jubah masuk, ayo cepat masuk. Tidak. Saudaraku, ke surga dipilih oleh Tuhan. Semua yang taat kepada dia. Hanya menengok ke belakang. Roh berontak begitu halus. Mungkin kita, saudara, tidak bentak-bentak orang. Mungkin kita menggerutu di hati kita. Duh, begini, aduh. Mungkin saudara lagi dipimpin puji-pujian. Ada itu Henry Kawu kalau pimpin puji-pujian. Aduh gimana, baru udah berdiri. Baru duduk, disuruh berdiri lagi. Dan duduk, disuruh berdiri lagi. Itu orang yang ngapain sih? Tanpa sadar kita sudah ada roh itu, saudara-saudara. Aduh gua kesel dah kalau si Henry Kawu yang pimpin puji-pujian. Gua baru duduk, disuruh berdiri lagi. Udah duduk, disuruh berdiri lagi. Umpamanya, saya tahu saudara enggak, saudara tuh baik-baik semua. Tapi umpamanya ada yang begitu, saudara. Umpamanya, itu sudah ada rasa di roh tidak taat. Ada satu anak disuruh sama papanya. Dia tidak jawab, tapi muka udah cemberut, muka nggak senang. Dia kerjakan itu juga dengan roh memberontak. Ada orang yang disuruh oleh papanya, dia mulai ngomong, dia mulai ngomel. Begini. Itu roh memberontak. Sudah ingat itu Marta. Marta dia masak. Maria diam aja di kaki Yesus, dia duduk, dia ngerti mana. Marta masak. Dia lihat Yesusnya udah pukul kuali. Roh berontak, dia tulak pinggang di hadapan Yesus dan dia protes. Itu roh berontak. Roh keras, roh kasar. Ada lagi yang lebih halus di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 kita membaca ayatnya yang ke apa ini saya sudah buka minggu lalu belum? Belum. Ayat ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Pada waktu Saul menilai dirinya sendiri kecil di hadapan Tuhan, pada saat itu Tuhan sudah mengangkat dia menjadi pemimpin, menjadi kepala. Saudara-saudaraku, pada waktu Saul merasa kecil, dia diangkat oleh Tuhan jadi besar, jadi pemimpin. Apa yang saudara sedang pelajari di sini?
Pada waktu seorang merasa kecil, dia gampang diperintah. Dia gampang diperintah. Salah satu saudaraku syarat di sekolah Alkitab, nanti tanggal 7 September akan dibuka sekolah Alkitab kami di Cianjur. Tadi ada satu ibu, ada satu wanita tanya berapa uang pangkal sebab dia mau masuk sekolah. Saya bilang jangan uang pangkal sekarang, nanti saja bulan September. Salah satunya adalah diajar ketaatan itu. Dan juga ada banyak beberapa pengusaha katanya di Jakarta mau memperdalam memasuki sekolah Alkitab di Cianjur. Itu lain sama PA-nya yang saya suka kasih. Di sana semua murid harus cuci pakaian sendiri. Harus timba air sendiri, harus cari air, dan harus cuci kamar mandi, harus cuci pakaian sendiri. Dan saudaraku harus cuci piring sendiri. Begitu ada yang nyeletuk, begitu kita tahu bahwa dia tidak taat. Bro, kemarin ingat saudara ada satu letnan RPKAD, pendeta Pongayo, itu letnan RPKAD. Waktu dia masuk sekolah Alkitab, dia pakai letnannya, pakainya. Dia jalan tetap gagah. Dia sampai sekarang dia jalan. Letnan RPKAD, saudara tahu zaman dulu susah benar jadi letnan RPKAD. Dia jalan. Bekas kenil dia. Sampai di sekolah Alkitab. Bro, timba air di sumur. Dia berontak, saudara. Tidak bisa ini, saya ini bekas letnan RPKAD. Masa saya kesini disuruh timba air? Tetapi ketika diberi nasihat, dia nangis. Hancur, dipatahkan kesombongannya, dia timba air. Letnan RPKAD, timba air sama kayak murid yang lain. Dan itu sebabnya Tuhan pakai dia. Kalau kita menilai diri kita kecil, gampang diperintah, tidak akan memberontak. Tetapi kalau seorang sudah merasa besar, itu diperintahnya susah. Oh susah saudara. Saya tahu jemaat, kalau saya bilang, mari saudara jemaat kita menyanyi dengan angka maju ke depan. Jemaat yang duduk di belakang maju ke depan. Nah ini keistimewaannya di Tanah Abang ini, orang berebutan duduk di depan. Kalau di Cianjur orang berebutan duduk di belakang. Saudara-saudara, nah kalau jemaat itu saya perintahkan, ayo maju ke depan. Kadang-kadang gampang, jemaat itu nurut. Tapi kalau pendeta-pendeta lagi ada seminar, itu pendeta-pendeta duduk di belakang. Pemimpinnya berkata, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan lekas maju ke depan. Susah benar. Susah maju ya. Coba ini ada 2-3 pendeta saksinya. Ya, saya sudah mengalami berkali-kali. Ya, kalau pemimpinnya dari seminar itu berkata, hamba-hamba Tuhan yang hadir harap duduk di mimbar. Susah nggak nongol. Tapi itu pendeta kalau ngajar jemaat, saudara-saudara maju ke depan, harus taat. Ya, jemaatnya disuruh taat, dia sendiri dipimpin orang nggak mau taat. Sebab apa? Udah jadi orang gede. Waktu dia masih kecil, waktu dia masih di sekolah Alkitab, gampang diperintah. Gampang diperintah, gampang diperintah. Inilah dikatakan oleh Samuel, waktu engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala suku-suku Israel oleh Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja orang Israel? Jadi Saul jadi raja, jadi pemimpin sebab asalnya nurut, asalnya taat, asalnya menilai dirinya sendiri nggak bisa. Dia naik, dia jadi pemimpin. Ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpas orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Inilah perintahnya. Orang Amalek mesti dibunuh sampai ternak-ternaknya. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, perhatikan alasannya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aduh saudara. Dia berkata, memang saya dengar suara Tuhan. Aku memang dengar suara Tuhan. Dia berkata, aku tahu suara Tuhan itu, aku perintah, aku tahu, aku memang dengar. Tetapi apa dikatakan? Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi orang Amaleknya dibunuh, rajanya enggak. Sebab rajanya nyogok Saul sama domba yang tambun. Ayat 21. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Coba saudara. Tuhan, aku ini menyelamatkan ini domba nggak dibunuh, sapi yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun. Ini kan untuk Tuhan, Pak. Ini saya ini save ini, ambil ini. Nanti kalau Pak Samuel, pendeta Samuel, Om Samuel, Bro Samuel akan mengadakan korban di Gilgal, inilah korban dari kami, yaitu domba-domba yang terbaik. Padahal sudah ditentukan oleh Tuhan, ditumpas. Saudara-saudara, kalau yang diharamkan oleh Tuhan, jangan dihalalkan sama kita. Amin.
Apa yang diharamkan oleh Tuhan, jangan dihalalkan oleh kita. Jangan putar balik pakai 1001 macam silat, tidak bisa. Apa yang Tuhan bilang tumpas, itu harus ditumpas. Kita mesti benci apa yang Tuhan benci, kita mesti cinta apa yang Tuhan cinta. Ini saudara-saudaraku, ketaatan dari Saul yang gagal itu. Dia dengar firman Allah, dia menurut, tapi tidak seluruhnya, tidak total. Saya lihat bangunan-bangunan dibangun oleh satu grup barangkali ya. Total, waduh. Kata total itu seringkali berkata-kata kepada saya. Wah, kita harus cinta kepada Tuhan itu total. Ya, jangan kita cinta kepada Tuhan 99,99%. 0,001% kita punya, tidak. Kita harus total kepada Tuhan. Total kepada Tuhan. Ayat 22. Jawab Samuel akan menjadi pengajaran bagi kita. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan atau menurut lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi yang sedang dibicarakan oleh Samuel adalah roh pemberontakan dari Saul. Walaupun dia punya tujuan kelihatan baik, tapi itu adalah roh memberontak. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Sekarang ada orang-orang Kristen yang mempunyai fobi yang terlalu berlebih-lebihan. Kalau dia lihat patung ini jadi, aduh ini patung nih. Aduh, saya kalau udah lihat patung, aduh saya nggak sejahtera, saya nggak enak. Kenapa sih Ci? Kenapa sih kok? Aduh, seperti ada rohnya tuh patung. Aduh, gimana ya? Aduh, padahal itu patung si cepot, saudara-saudara. Lagi diem aja giginya satu. Aduh, kalau lihat patung itu, aduh kelihatannya, aduh, nggak sejahtera. Oke, kalau memang itu berhala, mesti dibuang, dibakar. Kalau itu patung ada hubungan dengan penyembahan berhala, dibuang, dibakar. Tapi saudara tahu, dosa bertenung, dosa menyembah berhala, itu kalau kita memberontak sama Tuhan. Kita nggak punya jimat, kita nggak punya patung, kita nggak pernah ke Gunung Kawi, kita nggak pernah menyembah gua, kita nggak pernah menyembah ini, tapi ada roh berontak sama Tuhan, roh nggak taat, roh nggak nurut, walaupun halus. Ada banyak orang kayak karet. Ayo kita ke gereja yuk. Iya Ci, gampang. Ayo dong kapan lagi? Oh gampang dah nanti ya. Nanti dijemput ya. Hehehe, gampang lah, nggak usah susah ngerepotin. Ayo ya. Iya kapan ya, gampang dah. Nanti kita jemput jam 5 nya. Aduh nggak bisa, lagi ada sibuk tuh. Ada. Gimana? Oh ya lagi masih tidur kalau jam 5. Sorry dah. Susah benar, tapi orang yang suka teknik, suka ngelawan, wah bang, nggak bisa apa tuh Tuhan, itu malah lebih gampang. Kayak masuk paku, pak masuk. Tapi kalau karet, nanti balik lagi, nanti melar, nanti. Apa sih gue mah nggak bisa deh kalau di gereja, apalagi Tanah Abang tuh, aduh, puji-pujiannya, ngeri dah. Suruh tepuk tangan, aduh mah nggak bisa deh, tepuk tangan nggak bisa. Aduh, tapi waktu Lim Swicking menang di televisi, waduh, Lim Swicking menang. Family bukan, dia masih ong. Tetapi saudara-saudaraku, karena senangnya dia tepuk tangan. Tapi kalau suruh memuji Tuhan, dia enggak. Inilah manusia, mempunyai roh yang memberontak walaupun kecil, saudara-saudara. Inilah roh memberontak walaupun kecil. Tetapi mari kita memperhatikan, ini masih ada waktu, kita memperhatikan satu roh yang sekarang Yesus mau ajarkan kepada kita, yaitu di dalam Roma 13. Roma 13 kita membaca beberapa ayat di sana. Roma 13 kita baca kepatuhan kepada pemerintah. Sebetulnya yang lebih tepat adalah kepatuhan kepada atasan. Kepatuhan kepada seseorang yang di atas kita. Tiap-tiap orang harus takluk. Harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah